Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Insyaallah kali ini memasuki hadis yang ke-11. Insyaallah kita baca 3 hadis langsung, 11, 12 dan 13. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Jangan sampai salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ini hadis yang ke-11. Kemudian berikutnya, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala, masih dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini. Apabila salah seorang di antara kalian hendak mengenakan sandal, maka mulailah dengan sandal yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Dan apabila hendak melepaskannya, maka mulailah dengan sandal yang kiri terlebih dahulu. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Muttafaqun alaih. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan hendaknya sandal yang kanan yang terlebih dahulu dipakai atau dikenakan, dan yang paling belakangan dilepas. Jadi sandal yang kanan yang dikenakan terlebih dahulu, dan saat dilepas maka yang paling belakangan dilepasnya. Berikutnya hadis 13, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin.
janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan hanya mengenakan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an, namun hendaknya mengenakan kedua sandalnya, aw liyakhla'huma jami'an, atau melepaskan keduanya. Nah, itu hadis 11, 12 dan 13. Kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan al-haditsu al-khamis. Ini urutan hadis yang beliau sebutkan. Al-haditsu al-khamis maksudnya hadis yang ke-12 ya. Karena nanti hadis yang ke-11 belakangan diuraikannya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wasadis, dan hadis yang ke-6. Ini nomor dari Syekh. Hadis yang ke-6 berarti hadis yang ke-13-nya. Kadzalika fi ma yata'allaqu bin na'lain. Hadis yang ke-12 dan hadis yang ke-13 juga berhubungan dengan adab mengenakan dua sandal. Ya. Nah, as-sunnatu, yang sunnah kata Syekh, al-buda'atu bil yumna fil lubsi. Yang sunnah saat mengenakan sandal itu mendahulukan sandal yang kanan ketika memakainya. Wal yusra fil khal'i, dan yang kiri saat melepasnya. Wa annahu la yamshi fi na'lin wahidatin, dan bahwasanya tidak diperkenankan berjalan dengan hanya mengenakan satu sandal. Jelas tadi disebutkan dalam hadis ada larangannya ya. Bal imma an yun'ilahuma jami'an wa imma an yukhfiyahuma jami'an. Namun yang benar adalah mengenakan keduanya atau melepaskan keduanya secara bersamaan. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat fi ma rawahul Bukhari wa fi ma taqaddam, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, wa huna kadzalika rawahu Syaikhan, dan di sini juga diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ketika hendak memakai sandal, dahulukan yang kanan. Ketika hendak melepas sandal, dahulukan sandal yang kiri yang dilepas. Kemudian berikutnya jangan memakai satu sandal saja. Entah itu yang kanan saja atau yang kiri saja. Kalau mau pakai sandal, maka pakailah kedua sandal tersebut. Ya. Atau kalau mau lepas, ya lepas keduanya. Nah. Falhasilu, kesimpulannya, anna hadza huwa sunnatu fin na'lain wal khuffain. Inilah yang merupakan sunnah terkait dengan mengenakan kedua sandal wal khuffain, atau kedua khuf, dua sepatu, sama juga hukumnya. Ya, sama juga hukumnya. Bagaimana dengan kaos kaki? Sama juga hukumnya. Ya. Nah, sama juga hukumnya. Kalau yang dikenakan, yang berpasang-pasangan, ada bagian kanan, bagian kiri, sama hukumnya. Ikut ke situ. Ya. Nah. Imma an yakuna lirrijlaini jami'an wa imma an yuhfiyahuma jami'an. Ya. Mengenakan kedua sandal lirrijlaini, untuk kedua kaki dua-duanya, wa imma an yuhfiyahuma jami'an, atau melepaskan kedua sandal itu dari kedua kaki. Li'anna fi masyihi fi na'lin wahidatin aw khuffin wahidin tashwihan lil mamdor. Kenapa kita nggak boleh mengenakan satu sandal saja, ya, atau satu sepatu saja, baik yang kanan ataupun yang kirinya saja? Karena fi masyihi fi na'lin wahidatin, sebab atau karena dalam berjalan dengan hanya mengenakan satu sandal atau satu sepatu, tashwihan lil mamdor, ini membuat jelek pemandangan. Jelas ya, ada orang kok pakai satu sandal saja,
Kemana yang satunya lagi? Ada orang pakai sepatu cuma satu pasang, ya, yang kanannya saja. Mana satunya lagi? Ini jelas taswihan lil mambor. Memperburuk, memperjelek pemandangan. Warubbama utuhima bi dha'fil aqli. Bahkan bisa jadi diduga lemah akal. Lagi enggak penuh, ya, kurang sempurna. Bisa dikira orang gila, ya, kesana kemari jalan dengan hanya pakai satu sandal atau satu sepatu. Wa fihi syuhrah, dalam hal itu juga mengandung unsur apa? Syuhrah, ketenaran, jadi viral. Di sini kita dapat pelajaran bahwa kalau mau viral itu gampang sebenarnya, bikin yang aneh-aneh. Ya itu tadi salah satunya adalah apa? Pakai sandal satu, kayak sepatu cuma satu pasang, ya. Nah, ini bisa jadi viral, bisa jadi terkenal. Dari segi pemandangan jelek, bisa diduga orang yang lemah akal. Bahkan bisa mengandung unsur apa? Syuhrah, ingin terkenal, ingin viral. Ya. Wa fihi aidan ta'ridun li adamil i'tidal fil masyi. Di dalamnya juga mengandung unsur, ya, menampakkan ketidakadilan fil masyi saat berjalan. Bi an yahtaja an yatawaqqa rijlil yusra lirijlil makhluk, ya. Jadi menampakkan ketidakadilan dalam berjalan, di mana kaki yang kiri butuh untuk lebih berhati-hati, ya. Kaki yang kiri butuh untuk lebih berhati-hati, ya, lirijlil makhluk, sebab biasanya kaki yang kiri ini kaki yang dilepas sandalnya. Nah, biasanya orang kalau pakai satu sandal itu pakainya yang kanan, gitu. Nah, ketika yang kanan pakai sandal, yang kiri tidak, tentu kaki yang kiri ini harus lebih berhati-hati, karena bisa saja kena apa? Duri atau hal-hal yang membahayakan lainnya. Ini menggambarkan ada unsur ketidakadilan dalam memperlakukan kedua kaki itu, ya kan? Kaki yang kanan, masya Allah, dijaga sedemikian rupa, dikasih sepatu, dikasih sandal, sementara kaki yang kiri dibiarkan polosan begitu saja. Ini mengandung unsur ketidakadilan, ya. Makanya kenapa dikatakan di sini bahwa ini kaki yang kiri membutuhkan untuk lebih apa? Berhati-hati, karena biasanya kaki yang kiri itu yang tidak pakai apa? Sandal, ya. Nah, walaupun kadang ada sebaliknya, orang pakai satu sandal, satu sepatu, tapi khusus untuk kaki yang kiri, sementara yang kanan tidak, sama saja. Qala fal hasilu annahu aqallu ahwalihi al-karahatu asyadidatu. Paling tidak, ya, kata Syekh, keadaannya itu makruh dengan kemakruhan yang kuat. Nah, sekalipun mungkin ada yang mengatakan ini tidak sampai pada batasan apa? Haram. Wa dhahirun nas at-tahrim. Namun kalau lihat, ya, kalau lihat dhahir nas, teksnya secara lahir itu menunjukkan keharaman. Wa huwal aslu fin nahi, dan memang hukum asal dalam larangan itu adalah menunjukkan keharaman. At-tahrimu huwal aslu. Hukum haram itulah, ya, asalnya. Nah, setiap ada larangan, memang hukum asalnya mengarah kepada keharaman. Terlepas dari apakah ini makruh atau haram, saat ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka sebagai seorang muslim sepatutnya untuk kita menjauhi larangan tersebut. Qala al-haditsu as-sadis. Ya, hadis berikutnya. Nah, ini yang dimaksud adalah hadis yang ke-11, ya. Hadis Ibnu Umar dan hadis Abi Hurairah, aydan an-nahyi anisyurbi qa'iman.
Isinya larangan dari minum dengan posisi apa? Berdiri. Hadza warada fi iddati ahadits. Sebenarnya larangan ini ada tertuang di beberapa hadis. Was-shawabu, namun yang benar kata Syekh, annasyurba qa'iman jaizun. Minum dengan posisi berdiri itu boleh. Wal jalisu afdol, namun dengan posisi duduk itu lebih afdol. Wal ahaditsu allati fiha nahyu an dzalika wal amru bil istiqa'i mansukhatun. Hadis-hadis yang di dalamnya mengandung larangan minum berdiri dan perintah untuk menuangkan air ke sebuah tempat sehingga bisa minum sambil duduk, mansukhatun. Ini mansuh, ya, sudah dihapus. Au ala sabilin nadbi, atau kalaupun tidak dihapus maka larangan tersebut, ya, ala sabilin nadbi. Larangan tersebut hanya sebatas anjuran. Hanya sebatas anjuran yang isinya lebih baik, gitu kan. Lebih baik tidak berdiri tapi duduk. Nah, walihadza sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu syaraba qa'iman. Min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa min hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, kata Syekh, ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasannya, ya, beliau minum sambil berdiri. Di antaranya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Ada dalam Sahih Bukhari keduanya. Fadalla dzalika ala anna syurba qa'iman jaizun. Ini menunjukkan bahwa minum dengan posisi berdiri itu boleh. Walakinnahu jalisun afdal wa ahna. Namun dengan posisi duduk itu jauh lebih afdal wa ahna, dan jauh lebih enak, lebih lezat, gitu ya. Karena tenang, ya kan, lebih santai. Wa qad ya'rid lahu al-hajatu likaunihi ajilan. Namun kadang, ya, muncul pada seseorang satu kebutuhan, ya, likaunihi ajilan, karena tergesa-gesa, atau li'annal makana ghairu munasibil julusi fihi, atau karena tempat tidak pas untuk duduk, atau li asbabin ukhra, atau karena ada sebab-sebab lain, fayashrabu qa'iman lil hajah ila dzalika, sehingga boleh untuknya minum sambil berdiri lil hajah ila dzalika, karena kebutuhan untuk itu, ya. Nah ini, jadi kadang ada situasi-situasi atau keadaan-keadaan di mana seseorang sulit untuk duduk. Entah itu karena ya'ridhul hajah, seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi, ya, muncul satu kebutuhan karena tergesa-gesa, likaunihi ajilan, karena tergesa-gesa, atau karena tempat yang enggak pas untuk duduk, atau karena sebab-sebab lain lah, ya. Nah, dalam kondisi atau situasi yang seperti ini boleh baginya untuk minum sambil berdiri. Nah, jadi intinya kalau soal larangan minum sambil berdiri, kata Syekh, larangan tersebut atau hadis-hadis yang menjelaskan soal larangan tersebut itu sudah dihapus, ya, secara hukumnya, atau kalaupun tidak, maka larangan tersebut hanya sebatas apa? Anjuran. Kenapa demikian? Karena dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, menunjukkan kebolehan, bahkan diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Nah, untuk mengkompromikan antara larangan dengan apa yang dilakukan oleh beliau, maka para ulama menyimpulkan seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tadi. Nah,
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk di hadis yang ke-14 ya. Masuk di hadis yang ke-14, kita baca terlebih dahulu isi hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, muttafaqun alaih. Allah, kata Rasulullah SAW dari sahabat Ibnu Umar, Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan kain celananya atau pakaiannya dalam keadaan sombong. Nah, kita lihat uraian dari Syekh kembali menyebutkan hadis Ibnu Umar, Nabi mengatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Wa fil lafdil akhar la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Jadi ada beberapa lafaz ya, ada beberapa lafaz dalam hal ini. Nabi mengatakan barang siapa yang memanjangkan kain sarungnya atau celananya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Atau dengan lafaz yang tadi, Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya ya, dalam keadaan sombong. Wa fi lafdil akhar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian ada teks lain tapi dari sahabat Abu Hurairah, bunyinya la yanzurullah ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan kain sarungnya. Ya, kain sarungnya bataran dengan sombong. Ya. Jadi bisa kain sarung atau celana atau gamis dan semisalnya yang panjang sampai menutupi mata kaki. Nah. Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan hadza yadullu ala tahrimil isbal ala sabilil batari wal kibri fayakunu hina idzin muharraman li syai'ain. Hadis ini menunjukkan haramnya isbal ya, memanjangkan kain sarung atau celana atau gamis ya, jubah ya, melewati mata kaki ala sabilil batari wal kibri, karena sombong. Fayakun hina idzin muharraman li syai'ain. Dengan demikian tindakan memanjangkan kain sarung, kain celana atau gamis itu haram karena dua hal. Ahaduhuma al-isbal. Salah satunya adalah karena isbal itu sendiri. Jadi memanjangkannya itu sendiri ya, secara hukum sudah apa? Haram. Memanjangkannya itu sendiri secara hukum sudah haram, melewati mata kaki ya. Watsani, yang kedua, kaunuhu an takabburin wa an batarin. Yang kedua ya, haram karena ada unsur sombong. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang haram itu bukan yang kalau sombong, tapi memanjangkannya itu sendiri saja sudah apa? Haram. Nah, wat takabbur jinsuhu muharramun mutlaqan. Nah, takabbur, kesombongan, secara jenisnya saja ini hal yang diharamkan secara mutlak. Ya, kalau bicara soal perbuatan sombong dalam hal apapun, ya, itu haram, ya kan? Bukan hanya ketika memanjangkan kain sarung, kain celana atau kain gamis. Dalam hal apapun kalau tindakan sombong itu apa? Haram. Wa ma'al isbal kadzalika asyad, bila disertai dengan perbuatan isbal, maka keharamannya menjadi lebih apa? Kuat.
ya, saat isbal memanjangkan kain sarung, kain celana, gamis hingga menutupi mata kaki, kemudian disertai dengan kesombongan, ini lebih lagi keharamannya. Wal isbalu fihi ifsadus thiyab. Nah, sedangkan isbal itu sendiri, ya, ini ada unsur merusak pakaian. Ya, merusak pakaian. Wa fihil israf, ada unsur berlebihan. Lihat, merusak pakaian kata Syekh, berlebihan kata Syekh, wa fihi takabbur, dan juga mengandung unsur kesombongan. Makanya kenapa di awal tadi dikatakan bahwa isbal itu, ya, perbuatan memanjangkan kain sarung, kain celana, kain gamis sampai melewati mata kaki itu diharamkan karena dua perkara. Ya. Karena dua perkara. Yang pertama apa? Isbal itu sendiri sudah haram. Bila ditambah dengan kesombongan, maka lebih haram lagi. Nah, ini. Kalau kesombongan jelas dalam segala hal perbuatan tersebut haram. Kalau isbal kenapa diharamkan? Di sini dijawab oleh Syekh, karena ifsadus thiyab, merusak pakaian. Jadi membuat pakaian itu tidak indah gitu. Coba antum lihat. Kalau ada orang pakai sarung, ya, kepanjangan sampai menutupi kakinya, kan keinjek-injek itu. Atau pakai celana gitu sampai menutupi kakinya ke bawah juga sama, gamis juga sama. Secara penampilan itu kurang enak dilihat, gitulah. Kurang enak dilihat. Nah, wa fihi al-israf. Wah, juga mengandung israf berlebihan. Ya, mengandung israf berlebihan. Nah, sebenarnya kain itu masih bisa dipotong. Kenapa sampai dibiarkan? Eman kan? Nah. Dan juga mengandung unsur takabur secara tidak langsung. Walihada fi haditsil Mughirah radhiyallahu taala anhu inda Ahmad bi sanadin jayyidin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa akhadha bi huzzatihi la tusbil thiyabaka fa innallaha la yuhibbul musbilin. Oleh karena itu, dalam hadis Al-Mughirah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada seorang laki-laki, wa akhadha bi huzzatihi, sambil memegang bagian pinggangnya, ya, sambil memegang bagian pinggangnya, karena di bagian pinggang itulah sarung digulung, ya, celana diikat. Nah, kata beliau, la tusbil thiyabaka, jangan sekali-kali engkau terlalu panjangkan pakaianmu sampai ke bawah menutupi mata kaki. Kenapa? Fa innallaha la yuhibbul musbilin. Sebab Allah tidak mencintai orang-orang yang musbil. Allah tidak mencintai orang-orang yang musbil. Dalam pandangan kita saja nggak enak, ya, dilihatnya. Nah, Allah tidak menyukai orang-orang seperti itu. Wa fi sahihi an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alimun. Al-musbiru izarahu wal mannanu fi ma'ata wal munafiqu sil'atahu bil halfil kadhibi. Akhrajahu Muslim rahimahullah fi sahih. Ada 3 golongan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka. Dan bahkan bagi mereka ada azab yang pedih. Siapa 3 golongan itu? Al-musbil izarahu. Pertama yang musbil, ya, kain sarungnya, kain celananya, kain gamisnya. Yang kedua, al-mannan fi ma'ata, yang selalu menyebut-nyebut setiap pemberian.
Kemudian yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halfil kadzib. Yang menjual barangnya dengan sumpah yang dusta. Ya, yang musbil, yang menyebut-nyebut pemberiannya setiap kali dia ngasih sesuatu diumbar ya ke sana kemari. Yang kedua, yang ketiga yang menjual barangnya dengan sumpah yang palsu. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Wa hakadha ma rawahu Al-Bukhari fi sahih. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah min hadis Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan annahu qala ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apa-apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung atau kain celana atau kain gamis maka tempatnya di neraka. Ya, inilah mengapa kita katakan musbil. Kata-kata musbil itu identik dengan memanjangkan kain celana atau kain sarung atau kain gamis sampai menutupi mata kaki. Karena hadis ini Nabi mengatakan ma asfala minal ka'bain, apa-apa yang ada di bawah kedua mata kaki berarti menutupi mata kaki. Minal izari, dari kain sarung, celana atau gamis ya. Penyebutan izar di situ tidak hanya tertuju pada sarung saja, sebab ada riwayat lain yang menyebutkan apa? Saub, ya, pakaian, berarti bisa bermakna celana atau juga apa? Gamis. Apa-apa yang di bawah kedua mata kaki dari kain sarung dan semisalnya fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Ini juga yang menjadi dasar mengapa hanya sebatas musbil, ya, nggak ada kesombongan di situ, hanya sebatas musbil itu sudah dikatakan apa? Haram hukumnya. Karena jelas Nabi mengatakan finnar, tempatnya di neraka. Dalam riwayat ini Nabi tidak membuat rincian sombong atau tidak sombong. Bahkan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang itu musbil maka mengandung unsur apa? Sombong. Nah. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun wa hakadha haditsu Jabir bin Sulaim iyyaka wal isbal fa innahu minal makhilah. Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Demikian juga ada disebutkan hadis Jabir bin Sulaim yang isinya iyyaka wal isbal fa innahu minal makhilah. Jauhi olehmu perbuatan isbal karena sesungguhnya itu bagian dari kesombongan. Nah, itu bagian dari kesombongan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini. Pembahasan tentang hadis ini masih tersisa sedikit lagi, tapi berhubung waktu, ya, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Baik, sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan ya, terkait dengan gambar ya, gambar-gambar yang terdapat di beberapa barang-barang yang dijual, entah itu di makanan atau di barang lainnya yang ya tentu saja kita ketahui semuanya ya. Nah, memang rata-rata barang dagangan itu untuk sekarang ini tidak lepas dari adanya apa? Gambar. Nah, hal ini sebenarnya pernah ditanyakan ya kepada para masyayikh, para ulama, di antaranya seperti Syekh Al-Allamah Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya
beliau pernah ditanya tentang hal yang serupa dan beliau mengatakan tidak mengapa, ya, itu tidak mengapa. Nah, karena yang kita maksudkan bukan gambarnya itu. Dan kalau seandainya kita rusak, misalnya gambarnya, kita buang gambar-gambarnya, ini bisa membuat ragu konsumen, pembeli, apakah ini barang masih asli atau tidak. Nah, jadi hal yang seperti ini tidak mengapa, ya. Ada gambar-gambar di barang-barang yang kita jual. Nah, sama persis dengan ketika kita membeli sesuatu, misalnya beli susu kaleng atau susu bubuk, di situ juga ada gambarnya. Nah, ini juga tidak mengapa, toh nanti setelah habis bisa kita buang, ya. Atau kalau mau, ya bisa kita hilangkan gambarnya karena sudah kita beli. Nah, kalau barang dagangan sulit untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, kemudian ditanyakan juga soal infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah. Intinya kalau infak adalah menggunakan harta, ya, untuk diberikan kepada pihak tertentu dengan tujuan amal saleh. Nah, kalau sedekah itu zakat juga, ya, dibahasakan dengan apa? Sedekah. Nah, zakat juga dibahasakan dengan sedekah. Infak, misalnya kita beri ke keluarga, ya, ini termasuk infak. Nah, jadi intinya antara infak dengan sedekah sebetulnya hampir sama-sama, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedekah biasanya digunakan untuk menyebut zakat juga, seperti dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya di surat Al-Baqarah. Nah, demikian. Ditanyakan di sini terkait dengan hubungan suami istri, ketika setelah selesai berhubungan, apakah diharuskan untuk berwudu sebelum tidur atau boleh langsung dilanjut tidur? Nah, tidak mengapa, ya, langsung tidur juga tidak disalahkan. Hanya kalau seorang suami atau, ya, istri juga keduanya hendak mengulang hubungannya, maka sebaiknya berwudu. Karena kata Nabi SAW, ansyat lil audah, bisa lebih memberikan semangat untuk mengulangnya. Nah, intinya permasalahan yang wasi, permasalahan yang luas, ya. Boleh mau berwudu atau langsung tidur juga tidak jadi masalah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.